sekarang kita masuk ke materi 35 yaitu function parameter. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar membuat function. Nah, sekarang juga kita akan belajar membuat function yang menggunakan parameter. Ya, jadi apa itu? Kita coba lihat dulu sini. Function parameter, kita bisa mengirim informasi ke function yang ingin kita panggil. Oke. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menambahkan parameter atau argumen di function yang sudah kita buat. Parameter ditempatkan di dalam kurung, ya, di dalam kurung functionnya. Mau diisi apa? Itu nilai apa? Itu nanti akan mengirim ke blok kodenya. Di deklarasi metode, ya, parameter bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu, harus dipisah menggunakan tanda koma. Oke, kita coba lihat. Jadi ini contoh kodenya function menggunakan parameter. Di sini kata kunci function seperti biasa ini wajib. Lalu di sini nama function, lalu di sini adalah parameternya. Nah, parameter ini ada dua, bisa lebih dari dua pun boleh, ya teman-teman semua. Parameter ini isiannya boleh dinamis, ya, apapun bisa. Ini kan parameternya diisi dengan menggunakan variabel, ya, yang mengambil dari sini, ya. Jadi first name ini adalah isinya ini, last name ini adalah isinya ini. Oke, jadi ini bisa dynamic atau dinamis. Nah, lalu kita bisa parsing ke kode atau blok kode yang ada dalam functionnya. Ini dimasukkan ke sini. Cara manggilnya seperti ini sama. Kita panggil nama functionnya lalu diikuti dengan value dari parameter isiannya. Oke, kita coba ya teman-teman semua. Function parameter. Di sini berarti kita buat lagi new file dengan nama function parameter .html. Nah, di sini kita buat function say hello. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita isi parameternya tadi apa? First name. Lalu apa nih last name? Seperti ini. Nah, nanti si parameter ini akan diisi oleh mengambil dari function yang akan kita panggil. Nah, di sini apa nih? Dokumen. Kita akan cetak saja langsung ke layar. Saya akan close dulu yang ini. Dot write line kita gunakan backtick aja deh. Kita gunakan backtick. Di sini misalkan first name-nya kita parsing ke dalam blok kode function-nya, lalu last name-nya juga. Nah, ini adalah function parameter. Kalau misalkan kita coba running, nah ini tidak terjadi apa-apa karena memang si function-nya itu belum kita panggil. Oke, kita cara panggilnya, nama function-nya kita panggil say hello. Karena function ini memiliki parameter, maka harus diisi nilainya di sini, ya. Kalau misalkan tidak, nah dia undefined dua-duanya, ya. Karena di sininya kosong. Berarti nilai ini atau variabel ini undefined. Oke. Kita coba isikan nilainya misalkan dean. Kalau misalkan kita isi 1, nah, yang deannya sudah masuk ke sini ke parsing, ya. Lalu di print menggunakan ini. Nah, write line ini juga sebenarnya function kan. Di sini parsing ke sini. Untuk last name-nya karena kita belum isi, maka di sini nilainya masih undefined. Oke, kita coba isi lagi. AJ misalkan gitu. Kalau kita refresh jadi dean AJ. Ini dinamis boleh, ya. Boleh dinamis. Contoh misalkan kita ingin cetak lagi, misalkan di sini ada Messi, Lionel misalkan gitu. Oke, maka kalau misalkan di refresh maka ada 2.
Oke, meskipun beda value, tetap dia akan menerima sebuah nilai yang akan di request oleh nama functionnya. Nah, ini boleh lebih dari 2. Misalkan di sini ada next lagi ya. Misalkan data 3 gitu deh. Data 3, data 4, boleh ini. Boleh lebih dari 1 untuk penamaan atau parameter functionnya. Berarti di sininya juga kita harus menambahkan lagi value-nya. Kalau misalkan datanya lebih dari 2 gitu teman-teman semua ya. Jadi di sininya pun kita harus cetak lagi datanya ya. Kita cetak lagi misalkan apa nih? Data 3 dan seterusnya ya teman-teman semua. Kita akan coba akan diisi dengan 1. Nah, maka muncul ya data yang 3-nya undefined yang ini karena dia belum diisi. Nah, itu function yang menggunakan parameter. Jadi teman-teman, saya harap bisa menguasai ini ya. Harus paham banget, harus ngerti banget penggunaan function, karena di JavaScript akan banyak sekali kita menggunakan function untuk membuat suatu program ya teman-teman semua. Jadi ini pun bisa nilainya dinamis. Contoh misalkan kita punya variabel di sini, variabel A deh, itu yang diisi, atau A diisi dengan dean seperti ini. Oke. Lalu si nama ini mengambil dari suatu variabel begini. Kalau misalnya kita refresh, sama aja. Si A ini akan masuk ke sini, lalu diparsing lagi ke sini. Ya. Nah gitu teman-teman semua. Jadi penggunaan function ini seperti itu. Ya. Misalkan di sini ada variabel B lagi, diisi dengan Ronaldo. Untuk variabel B kita parsing misalkan di sini. Otomatis dia masuk ke dalam last name yang ini ya. Nah, Messi, Ronaldo. Nah, oke, teman-teman semua. Jadi itu penggunaan function pada JavaScript. Sekali lagi teman-teman, saya harap bisa memahami dan coba praktekkan ya gitu ya supaya paham. Baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.